Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid At-Taqwa SMP Muhammadiyah 1 Jasem Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, terutama siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Dahulu ada ulama besar. Ulama ini ahli fikih. Ulama ini ahli tasawuf. Ulama ini ahli kehidupan. Ulama ini ahli pengobatan hati. Siapakah jamaah sekalian? Ulama itu yang bernama Al-Imam Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali, jamaah sekalian, terutama anak-anakku semuanya, pernah nasihat kepada murid-muridnya. Ada 6 nasihat kepada murid-muridnya yang patut kita teladani, kita telaah, kita jadikan pegangan kehidupan kita. Apa jamaah sekalian? Kata Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, di dunia ini apa yang paling dekat? Ini jamaah sekalian, apa yang paling dekat? Murid-muridnya menjawab, orang tua kita, guru kita, saudara kita. Ternyata Imam Ghazali senyum-senyum saja. Wahai muridku, sesungguhnya yang paling dekat itu adalah kematian. Ini jamaah sekalian, yang paling dekat itu kata Imam Al-Ghazali kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya
Setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau kuntum fi burujim musayyadah, semua itu akan mati. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian semua di balik tembok yang sangat kokoh. Ini jamaah sekalian. Jadi yang paling dekat adalah kematian. Dan kita semua nanti akan mati juga. Oleh karena itu, semoga kita hati-hati di dalam kehidupan ini. Lalu yang kedua, kata Imam Ghazali, apa yang paling jauh di dunia ini? Apa yang paling jauh di dunia ini? Dijawab oleh murid-muridnya jamaah sekalian, terutama anak-anakku semuanya. Yang paling jauh itu adalah bulan, bintang, negeri Cina. Imam Ghazali senyum-senyum saja. Wahai muridku, sesungguhnya yang tepat, yang paling jauh itu adalah masa lalu kita. Masa lalu kita jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang namanya masa lalu itu sudah tidak bisa kita temui lagi, tidak bisa kita parani lagi. Oleh karena itu ada istilah, yang lalu biarlah berlalu. Dan di dalam Al-Quran saking pentingnya waktu, saking pentingnya masa atau waktu yang setiap hari kita baca, dibuat pesan, yakni wal asri, demi waktu. Saking pentingnya waktu. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, kata Imam Ghazali, apa yang paling besar di dunia ini? Apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, bumi, gunung, langit. Imam Ghazali hanya senyum-senyum saja. Sesungguhnya wahai murid-muridku, yang paling besar adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Betapa ketika seseorang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, gara-gara masalah kecil jadi tawuran, gara-gara masalah kecil jadi pembunuhan, perampokan, karena dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan atau kedurhakaan. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mengendalikan hawa nafsu. Dengan apa? Jamaah sekalian, terutama anak-anakku sekalian, dengan senantiasa jangan dilupakan zikrullah. Ingat kepada Allah, senantiasa membaca kalimat-kalimat thayyibah. Itu yang akan bisa menetralisir hawa nafsu kita, yang akan mampu menjaga nafsu kita dari hal-hal keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, kata Imam Ghazali, apa yang paling berat? Dijawab oleh murid-muridnya, baja, besi. Imam Ghazali senyum-senyum saja. Wahai murid-muridku, sesungguhnya yang paling berat itu adalah amanah. Amanah. Ya, kita semuanya, terutama anak-anakku semuanya, kalian sudah diberi amanah orang tua kalian untuk sekolah, untuk belajar, untuk mencari ilmu di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo.
Dan amanah ini jangan disia-siakan. Bersungguh-sungguhlah. Karena ini sudah kalian diberi amanah. Walaupun berat, harus kita jaga amanah itu. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Lalu yang kelima kata Imam Ghazali, apa yang paling ringan? Apa yang paling ringan di dunia ini? Dijawab oleh murid-muridnya, angin, kapas, daun, kertas. Imam Ghazali hanya senyum-senyum saja. Sesungguhnya yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Ini jangan sekalian, meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang punya KTP beragama Islam, gara-gara rekreasi tidak sholat, gara-gara olahraga tidak sholat, gara-gara sibuk kerja tidak sholat. Padahal jamaah sekalian, sholat 5 waktu itu perkara yang sangat penting di dalam agama kita, yang gak bisa ditinggalkan. Bahkan kesuksesan seseorang itu dilihat dari sholatnya. Makanya kalimat azan itu, hayyalas sholat, mari kerjakan sholat. Baru orang itu akan menemukan hayyalal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kejayaan, mari menuju kesuksesan ketika dia sudah hayyalas sholat. Bahkan kalau dalam ilmu fikih, jamaah sekalian, anak-anakku semuanya, kalau seseorang itu mampu sholat dengan berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring, kalau tidak mampu isyarat tangan, kalau tidak mampu isyarat mata, kalau tidak mampu isyarat hati, kalau tidak mampu otomatis sudah menjadi mayit atau jenazah. Sampai begitunya terperincinya saking pentingnya sholat. Bahkan di padang mahsyar nanti yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, sholatnya lengkap, dia akan menemui kemudahan-kemudahan di dalam hisabnya. Tapi kalau sholatnya itu sudah bermasalah, jarang-jarang dilakukan, dia akan menemukan hisab-hisab yang sangat menyulitkan dirinya. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluha saluhat sairu amalihi, fa in fasadat sairu amalihi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan yang terakhir yang keenam adalah apa yang paling tajam, kata Imam Ghazali. Apa yang paling tajam? Dijawab oleh murid-muridnya, pedang, pisau, silet. Imam Ghazali senyum-senyum saja. Wahai muridku, sesungguhnya yang paling tajam itu adalah lisan kita, mulut kita. Berapa banyak pertengkaran, bahkan peperangan hanya karena lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada lisannya. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Tapi kalau tidak bisa, lebih baik diam. Inilah jamaah sekalian, terutama anak-anakku semuanya, ada 6 pesan dari Imam Ghazali yang kita jadikan renungan di dalam perjalanan kehidupan kita. Apa yang paling dekat? Kematian. Apa yang paling jauh? Masa lalu kita. Apa yang paling besar? Hawa nafsu kita. Apa yang paling berat? Amanah. Apa yang paling ringan? Meninggalkan sholat. Dan apa yang paling tajam?
lisan kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur